bahkan seminimal baca subhanallah pun tidak cukup, maka dia disebut tidak tamaknina, maka tak salah solatnya. Kalau lebih dari itu dia berdiri i'tidalnya, maka batal solatnya. Nah, kenapa? Karena tadi dia rukunnya rukun pendek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu jamaah dimanapun berada, ada orang baik mewakafkan tanah 2 hektar di Pekanbaru, tepatnya di daerah Palas. Nah, ini tanah 2 hektar ini kita bangunlah di atasnya asrama 3 lantai 32 kamar. Sekarang santri masih lagi di Nurul Azhar 1. Kita berharap supaya asrama ini selesai bulan Juli tahun ajaran baru 2025, bisalah santri pindah kemari. Dengan santri yang baru nanti bisa belajar nyaman. 3 tahun pertama mereka ngapal Quran, tahun keempatnya mereka baca kitab metode manhaji, tahun kelima prakteknya, tahun 6 life skill. Setelah itu mereka akan bisa membaca kitab, hafal Quran, punya kemampuan belajar. Mereka yang akan melanjutkan tongkat dakwah, tongkat estafet dakwah di Nusantara. Kalau kita bukan penghafal Quran, kita ingin dapat pahala mengalir sampai hari kiamat, mari kita support, kirimkan 2-3 sak semen, batu bata, kerikil. Hadiahkan pahalanya untuk almarhumah ibu, almarhum ayah kita dapat. Rezeki kita berkah, anak-anak kita soleh solihah, keluarga kita sakinah mawaddah warahmah, dan pahalanya pun mengalir untuk mereka. Kalau kita tak mampu menyelesaikan bangunan ini semua, jangan putus asa, kita bersama-sama insya Allah kita bisa. Mari kita salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia. Nomornya 147, 6-nya 7 kali, 6666666. Bank Riau Kepri Syariah 82011, 6-nya 5 kali, 66666, atas nama Yayasan Tabung Wakaf Umat. Jangan lupa kode transfernya 0101 di akhir nominal transfer. Misalnya 100.000 1000001. Konfirmasi transfernya ke WA. WA-nya 0852 8024 6060. Jangan lupa telepon hubungi 0852 6541 6060. Kalau ke Pekanbaru, jumpa Ustaz Somad, datang kemari. Silaturahim tengok tanah ini. Mudah-mudahan berkah. Ma'akal tafa'afnaita, makanan, duit yang dibelikan ke makanan busuk. Wa malabis tafa'ablaita, dibelikan ke pakaian lapuk. Wa mata soddakta, yang dikirimkan kemari, inilah yang akan kekal abadi. Rumah kita habis dibagi ahli waris. Ini insya Allah kekal abadi sampai hari kiamat. Berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana waghfir lana zunubana, amin ya rabbal alamin. Melanjutkan kajian kita masih seputar rukun-rukun di dalam salat. Kali ini kita berada pada rukun yang ke-6, yaitu al-i'tidal. I'tidal dalam salat. I'tidal ini kita lakukan setelah bangkit daripada rukuk. Apa itu i'tidal? Wa huwa lughatan, i'tidal itu secara bahasa maknanya adalah al-istiwa'u wal istiqamatu. Makna i'tidal secara bahasa adalah al-istiwa' wal istiqamah, tegak, lurus dan tegak. Wa syar'an, secara bahasa yang dimaksud dengan i'tidal adalah audul musalli ila ma kana alaihi qabla ruku'ihi. Yang dimaksud dengan i'tidal secara syariat, maksudnya dalam kitab-kitab fikih disebut, dijelaskan adalah kembalinya orang yang salat itu ke posisi awal sebelum dia rukuk. Posisi awal sebelum rukuk adalah berdiri. Lalu dia rukuk. Setelah rukuk dia kembali berdiri pada posisi awal,
Itu yang dimaksud dengan i'tidal. Nah, i'tidal ini adalah ruknun qasirun, rukun yang pendek. I'tidal ini adalah rukun pendek. Syuri'a lil fasli bainar ruku'i was sujudi, yang mana dia disyariatkan untuk memisahkan antara rukuk dan sujud. Jadi supaya jangan langsung rukuk langsung sujud, akan kesulitan orang dari rukuk langsung sujud. Itu di antara hikmahnya supaya memudahkan orang salat, maka dipisahkan antara rukuk dan sujud. Itu ada perbuatan yang memisahkan antara rukuk dan sujud. Karena i'tidal ini termasuk rukun fi'li. Apa yang dimaksud dengan rukun fi'li? Rukunnya perbuatan, bukan bacaan. Tak ada bacaan di situ yang wajib. Kalau yang bacaan wajib itu hanya ada 5 dalam sekian banyak rukun dalam salat, hanya 5, yaitu takbiratul ihram, membaca al-fatihah setiap berdiri dalam salat. Lalu di tahiyat akhir kita baca tasyahud di tahiyat akhir, baca selawat Nabi di tahiyat akhir, dan assalamualaikum yang pertama. Hanya itu yang rukunnya rukun bacaan. Nah, selebihnya ada rukun hati, yaitu niat dan khusyuk dalam salat, dan ada nanti rukunnya yang paling banyak adalah rukun fi'li. Rukun fi'li maksudnya adalah rukun yang dia perbuatannya yang rukun, bacaannya tak rukun. Maksudnya kalau kita rukuk, tak kita baca rukuk, bacaan rukuknya, maka kita tetap sah rukuknya. Karena yang dirukunkan di situ hanya bergerak rukun badannya. Nah, i'tidal juga begitu. I'tidal itu sami Allahu liman hamidah, bacaan sami Allahu liman hamidah itu bukan rukun, itu sunnah. Dan doa-doa ketika i'tidal itu semuanya sunnah. Yang wajib adalah, yang rukun adalah i'tidal fi'linya. Fi'li itu perbuatannya. Dari rukuk badan kita tegakkan lagi. Menegakkan badan itu disebut dengan rukun perbuatan. Nah, jadi i'tidal itu masuk satu daripada rukun perbuatan atau rukun fi'li. Adapun bacaannya sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu dan seterusnya, itu sunnah, tak dibaca pun tidak ada persoalan, karena dia bukan rukun. Karena selain daripada rukun tidak menentukan sah atau tidak sahnya salat. Nah, misalkan orang tidak baca doa iftitah, tidak masalah. Hanya saja dia tidak mendapatkan pahala dari bacaan iftitah, itu saja. Nah, syurutul i'tidali sittatun, syarat i'tidal itu ada 6. Jadi tadi saya ulang sedikit bahwa i'tidal itu masuk kategori rukun singkat. Sama seperti duduk di antara 2 sujud. Duduk di antara 2 sujud termasuk itu rukun singkat. Nanti Imam An-Nawawi di dalam kitabnya Al-Azkar menjelaskan nanti mana rukun singkat, mana rukun panjang, sehingga takbirnya pun ada takbir panjang, ada takbir pendek gitu misalkan. Nah, jadi duduk di antara 2 sujud itu takbirnya takbir pendek, jangan Allahu Akbar, karena dia termasuk rukun pendek. Dia takbirnya pendek saja, Allahu Akbar, gitu. Jadi kalau imam pun dia harus tahu dia mana rukun yang pendek, mana rukun panjang, sehingga nanti i'tidal itu kalau ada batas panjangnya, lewat dari itu bisa batal sholat. Jadi salah satu syarat daripada sahnya i'tidal itu adalah ayat ma'inna fihi, bahwa i'tidal itu wajib ada thama'ninah. Dalam setiap rakaat ada 5 kali thama'ninah. Dalam setiap rakaat wajib hukumnya ada 5. Bahkan ulama menjadikan thama'ninah pada 5 tempat ini sebagai rukun. Nah, salah satunya rukuk, i'tidal, sujud 2 kali, tambah duduk di antara 2 sujud, itu semuanya wajib ada thama'ninah. Apa yang dimaksud dengan thama'ninah? Yang dimaksud dengan thama'ninah adalah berhenti sejenak setelah tubuh sempurna gerakannya, minimal seukuran membaca subhanallah. Minimal berhentinya itu selama orang membaca subhanallah. Jadi kalau dia sami i'tidal nanti sami Allahu liman hamidah,
setelah tulang belakangnya lurus, setelah tubuhnya semuanya sudah sempurna, kembali kepada gerakan awal, maka dia wajib berhenti sejenak. Berapa lama berhenti sejenaknya tadi itu? Seukuran minimal dia membaca subhanallah. Berapa lama orang baca subhanallah? Itulah batasan minimal tamakninah. Kurang dari itu dia berhentinya, dia tegak langsung sujud tanpa berhenti sejenak, bahkan seminimal baca subhanallah pun tidak cukup, maka dia disebut tidak tamakninah, maka tak salah solatnya. Nah, jadi ada 5 di mana dalam setiap rukun rakaat itu ada 5 kali di mana kita diwajibkan untuk tamakninah. Nah, kalau kita dah baca sami Allahu liman hamida rabbana lakal hamdu, itu dah otomatis lah, itu dah lewat dari subhanallah gitu. Karena kalau orang tak baca, misalkan sami Allahu liman hamida tak dibacanya, rabbana lakal hamdu tak dibacanya, langsung aja diam, mulutnya diam, sah salatnya, karena dia bacaan itu sunnah bukan wajib. Nah, tapi dia minimal berhenti sejenak. Saat tulangnya sudah balik ke lurus tulang belakangnya, dia mesti berhenti sejenak, minimal seukuran orang butuh waktu untuk membaca subhanallah tadi. Nah, itu syarat sahnya i'tidal kita. Lalu kemudian kata ulama apa? Bahwa ada syarat sah lagi yang kadang tidak diperhatikan orang. Tadi di awal sudah dijelaskan bahwa bahwa i'tidal itu rukun pendek. Nah, sekarang pertanyaan kita adalah kadar ukuran pendeknya itu seberapa maksimal kalau kita mau panjangkan? Ada orang pengen lama-lama berdiri i'tidal. Berapa lama? Alla yutawwilahu ziyadatan ala zikril masyru'i fihi wa qadril Fatihah. Yang paling mudah untuk mengingatnya adalah jangan lewat dari seukuran membaca Al-Fatihah. Jadi berapa menit orang baca Al-Fatihah? Misalkan 1 menit. Lebih dari itu i'tidalnya, apa yang terjadi? Fa in zada ala zalika batalatis shalah. Kalau lebih dari itu dia berdiri i'tidalnya, maka batal salatnya. Nah, kenapa? Karena tadi dia rukunnya rukun pendek. Beda dengan berdiri. Berdiri maksud saya, sebelum kita rukuk kan kita berdiri itu rukun panjang. Maka sahabat Nabi 1 rakaat dia khatam 30 juz itu pernah. Nah, tapi itu di situ posisinya. Nah, jadi sahabat-sahabat Nabi itu ada yang dia dalam hari ini ruku saja sampai menjelang subuh, misalkan sujud saja, nggak apa-apa karena rukunnya bukan rukun pendek. Tapi ada rukun pendek yang tak boleh lama-lama. Nah, sama seperti kita sebelum ruku, kita berdiri, baca ayat sepanjang-panjangnya. Bahkan sahabat Nabi Tamim Ad-Dari 1 rakaat khatam 30 juz. Itu tak jadi masalah, karena rukunnya rukun bukan rukun pendek. Tapi i'tidal itu rukun pendek. Kalau dia berdiri i'tidalnya lebih dari seukuran baca Al-Fatihah, maka yang terjadi adalah bukan pahalanya bertambah, tapi batal salatnya. Nah, kecuali ada pengecualian. Illa i'tidal ar-raka'atil akhirah fala yadurru tatwilu, kecuali i'tidal di rakaat terakhir. Misalkan ini kita sholat zuhur 4 rakaat. Rakaat pertama, rakaat kedua, rakaat ketiga itu tidak boleh panjang-panjang i'tidalnya, tapi rakaat keempat boleh, tak jadi masalah. Jadi ada pengecualian, yaitu kenapa kata dia? Li'annahu mahallul kunuti fil jumlah, karena i'tidal pada rakaat terakhir itu posisi kunut. Nah, karena i'tidal terakhir itu posisi kunut, bacaan kunut itu boleh panjang sepanjang-panjang mana kita mau. Nah, kalau kita kan cuma Allahumma hdina fiman hadait, itu kan pendek itu. Tapi udah lebih dari seukuran baca Al-Fatihah. Nanti kalau kita sholat di Mekah sampai 15 menit orang itu kunutnya. Kalau di Mesir itu di Masjid Amru bin As itu kunutnya saja sampai 1,5 jam, tak ada masalah. Walaupun posisinya adalah di posisi i'tidal, karena dia mahalul kunut, maka ada pengecualian. Maka tidak masalah di situ dipanjangkan berdirinya. Haza wallahu taala a'la wa a'lamu bis-shawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.